Sidang perdana kasus penodaan agama yang digelar dengan di pembuktian Pengadilan dari Negeri penasihat hukum Indramayu hari ini Rabu 8 November atau terdakwa 2023 digelar dengan terdakwa apakah digunakan semuanya Profesor Dr. Abdussalam Rasidi Panji Gumilang. Sidang ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berubah dari negara republik menjadi negara agama, di mana seseorang atau seorang umat beragama dapat diadili oleh pengadilan negeri ketika menjalankan agamanya dengan berbeda atau berbeda dengan yang pada umumnya. Inilah kasus yang oleh para pengamat atau para cendekiawan disinyalir akan menghancurkan keutuhan Indonesia selaku negara persatuan atau negara republik atau negara jam'iyah. Bagaimana tidak? Abdussalam Panji Gumilang memiliki pemahaman yang berbeda dari umat Islam pada umumnya. Hari ini karena pemahaman yang berbeda itulah dia diadili oleh pengadilan negara. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara Indonesia dijamin untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diyakininya. Oleh karena itu, Abdussalam Panji Gumilang juga bersandar kepada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, di mana dia tidak merasa dirinya paling benar di dalam menjalankan agama Islam. Dan dia tidak pernah menyalahkan orang lain yang berbeda pemahamannya. Dalam ranah inilah Abdussalam Panji Gumilang mengajak seluruh umat beragama, baik Islam, Hindu, Kristen ataupun Buddha, untuk memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan tersebut. Namun karena laporan dari orang yang merasa Abdussalam Panji Gumilang ini adalah berbeda dan ancaman bagi agama Islam, maka Abdussalam Panji Gumilang dilaporkan selaku orang yang telah melakukan penodaan agama. Padahal secara fakta Abdussalam Panji Gumilang adalah pimpinan pondok pesantren yang memiliki puluhan ribu santri dan dalam
Faktanya, Abdus Salam Panji Gumilang telah meluluskan puluhan ribu santri, kemudian mempunyai pesantren yang mandiri. Lalu di manakah letak Abdus Salam Panji Gumilang menodai agama Islam itu sendiri? Kalau perbedaan di dalam memahami agama Islam itu sebenarnya ada dalam ranah perbedaan. Apakah perbedaan di dalam memahami agama, perbedaan di dalam memahami posisi Al-Quran itu dapat dihakimi, dapat diadili oleh pengadilan negeri? Inilah yang sebenarnya menjadi sesuatu yang membahayakan negara Indonesia selaku negara persatuan. Karena dengan diadilinya Abdus Salam Panji Gumilang karena memiliki pemahaman berbeda dari umat Islam yang lain, maka ini akan menjadi jurisprudensi bagi tokoh agama lain, tokoh agama Islam yang lainnya, di mana akan banyak tokoh agama Islam yang dapat dilaporkan dan diadili oleh pengadilan ketika memiliki pandangan, pemahaman yang berbeda terkait penerapan dan pelaksanaan agama Islam. Disinilah berbahayanya. Maka dalam hal ini pengadilan selaku tembok atau dinding keadilan terakhir harus melihat perkara ini sebagai dengan proporsional dan memutuskan perkara ini dengan profesional dan tentu saja memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, terkhusus bagi Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang yang memiliki lembaga pendidikan pesantren. Jika putusan hakim tidak proporsional dan melanggar kode etik dan tidak adil, maka ini adalah merupakan presiden buruk bagi supremasi hukum yang ada di Indonesia. Karena Indonesia tentu saja bukan negara agama yang negara harus tunduk kepada para tokoh agama. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara harus memutus seseorang bersalah atau tidak tentu saja berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah hukum yang tertinggi di Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar Negara harus menjadi rujukan atau acuan hakim di dalam memutuskan perkara penodaan agama yang menimpa Abdus Salam Panji Gumilang.